Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah rumah tangga pada hari ini tanggal 9 Juli 2020 masing-masing keluarga penghimpun yaitu Daerah Pelayanan 1 Keluarga Bapak Arwan, Daerah Pelayanan 2 Keluarga Bapak Yon Wanai dan keluarga Ibu Selvina Wanai, Daerah Pelayanan 3 Keluarga Ibu Mariana Tanserang, Daerah Pelayanan 4 Keluarga Bapak Simon Tokkayu, dan Daerah Pelayanan 5 Keluarga Bapak Demianus A. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan, dan yang akan melayani kita pada malam hari ini yaitu Bapak Pendeta Katito. Dengan kasih disilahkan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita kembali bersama-sama menyembah memuliakan Tuhan melalui ibadah rumah tangga yang diselenggarakan di 5 dapel Jemaat Telok pada sore hari ini. Kita bersama-sama berdiri menyembah memuliakan Tuhan sambil menggunakan nyanyian rohani nomor 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya, sebagaimana firman-Nya yang mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita kembali memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian Mazmur nomor 103 ayat 1.
Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon pertolongan dan hikmat kepada Tuhan. Mari berdoa. Pada sore hari ini Tuhan, kami keluarga besar jemaat-Mu di Jemaat Tello kembali menyelenggarakan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di 5 dapel. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu menolong dan menyertai kami dalam ibadah ini. Pada semua keluarga yang kena giliran rumah tangga dan segenap jemaat Allah di Jemaat Tello, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan pada sore hari ini kami boleh pahami dengan baik, tersimewa untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun sebelum itu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Sebab kami sadar Tuhan, bahwa kami penuh dengan lumuran dosa, disebabkan rupa-rupa pelanggaran kami terhadap kehendak-Mu. Karena itu kasihanilah kami, hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Roh Kudus-Mu menolong kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pun kepada segenap keluarga dan jemaat-Mu yang siap mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menyimak, memaknai, dan teristimewa untuk menerapkan firman dalam kehidupan kami. Berkenan kiranya menjauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami, agar ibadah kami pada saat ini boleh berlangsung dengan hikmat di bawah tatanan kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Berfirmanlah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan dari Sinode untuk kita renungkan dalam ibadah rumah tangga pada tanggal 9 bulan 7 hari ini, 2020, dari kitab Roma pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-25. Kitab Roma pasal 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak baik, aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku melawan tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka,
siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Keluarga yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat Telo di semua dapel yang seiman dan yang sepengharapan di dalam Yesus. Renungan kita hari ini dengan tema bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri utama seperti bernapas, bergerak, bertumbuh, berkembang biak, dan lain-lain. Pertumbuhan bisa berkembang dengan baik apabila bibit yang ditanam adalah bibit yang baik dan didukung dengan media yang baik pula. Seperti tanah yang subur yang mengandung unsur hara yang bisa menyuburkan tanaman. Demikian juga dengan pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohani. Iman diharapkan bertumbuh dengan baik dalam kehidupan orang percaya. Namun sayang bahwa masalah yang kita hadapi sebagai orang Kristen ialah bahwa di dalam diri kita terdapat dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Yang pertama, hakikat dosa yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai manusia lama. Kita bisa lihat dalam Roma 6 ayat 6. Atau yang bersifat kedagingan dalam ayat yang ke-14 dalam pasal ini. Dosa itu bertentangan dengan hal yang kedua, yaitu manusia baru di dalam Yesus. Manusia lama dan manusia baru selalu tarik-menarik, sehingga hidup orang Kristen bagaikan sebuah pertarungan kedua kekuatan itu. Saudara-saudara, dalam Roma pasal 7 ayat 13 sampai 25, Rasul Paulus menggambarkan keadaan perbudakan dosa. Karena ketika hukum Taurat dikenal, hukum itu menyadarkan manusia akan dosa yang tadinya tidak disadarinya, sehingga sekarang manusia benar-benar sebagai pelanggar atau pemberontak terhadap kehendak Allah. Dosa menjadi tuan, sekalipun mereka berusaha untuk melawannya. Rasul Paulus mengakui kepahitan ini dengan jujur, katanya, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 14 dalam pasal ini. Sehingga bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat 15 bacaan kita pada saat ini. Saudara-saudara, perintah Tuhan dalam Taman Eden atau Taman Firdaus dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat-ayat berikutnya, maksudnya baik. Artinya supaya manusia tidak mati. Begitu juga dengan hukum Taurat yang diberikan Allah kepada umat Israel, maksudnya supaya umat Israel menikmati damai sejahtera.
Begitupun orang tua menyampaikan sejumlah perintah atau larangan kepada anak-anaknya untuk mencegah berbagai bahaya yang bisa mengancam mereka. Bukankah Tuhan adalah Bapa kita? Tuhan adalah Bapa kita yang ingin agar anak-anaknya tidak celaka. Namun adanya dosa yang kemudian dibangkitkan oleh perintah atau hukum Taurat itu menyebabkan perintah itu malah justru membawa celaka, bahkan membawa kepada kematian. Dalam kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, khususnya ayat 13, di situ ular menipu manusia. Pertama dengan menarik perhatiannya hanya pada bagian negatif perintah itu. Dalam Kejadian 2 ayat 17. Saya bacakan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dengan melalaikan bagian positif dalam Kejadian pasal 2 ayat 16. Yang dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon yang baik dan yang jahat janganlah engkau makan. Yang kedua, dengan menyatakan bahwa pelanggaran akan membawa kematian. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 4. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Selain itu, ular memutarbalikkan perintah dan larangan dalam Kejadian 3 ayat 15. Katanya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan buah pohon itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Rupanya Adam tertarik. Dan karena itu dia jatuh ke dalam dosa. Ia ingin menjadi seperti Allah. Disinilah kesombongan manusia. Dan karena itu, di mana-mana dan kapan saja, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, dosa menipu kita dengan jalan membuat kita mengambil sikap yang serba salah terhadap perintah Allah. Akibatnya, kita akan menemui kematian. Dalam hidup kita, selalu terjadi pertarungan antara yang baik dan yang jahat. Karena itu Paulus menunjukkan bahwa hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu baik dan benar. Pasal 7 ayat 12. Hukum Taurat kudus artinya berasal dari Allah dan bersifat ilahi. Kemudian perintah-perintah itu baik dan benar artinya tentunya berkaitan dengan kebenaran yang adalah sifat Allah yang mencerminkan kasih sayang terhadap manusia dan seluruh ciptaannya. Kemudian perintah-perintah itu baik artinya apa yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu perbuatan kasih supaya manusia mempunyai hidup. Tetapi sayang bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan atau dosa. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-24 bacaan kita pada saat ini, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari maut ini? Syukur kepada Allah hanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, andai kata kita bisa mengerjakan keselamatan kita dengan melakukan tuntutan-tuntutan atau syariat-syariat Taurat, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia. Tetapi sayang bahwa kecenderungan hati manusia
hanya membuahkan kejahatan dan dosa semata-mata dan akhirnya menemui kematian. Itu sebabnya Allah mengutus Yesus Kristus untuk melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Kita boleh berkata bersama-sama, berkata seperti Rasul Paulus, syukur kepada Allah, hanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita dapat diselamatkan. Di dalam kasih-Nya kita bertumbuh di dalam Dia, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita bisa bandingkan dengan Efesus pasal 4 ayat 15 bagian D. Kiranya firman Tuhan ini membimbing kita agar di dalam kehidupan kita selalu mengandalkan Tuhan dan bukan perbuatan-perbuatan kita. Kita hanya diselamatkan di dalam Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembali dalam kehidupan sehari-hari, ingat bahwa kita diselamatkan bukan karena melakukan syariat Taurat atau tuntutan hukum Taurat, tetapi kita diselamatkan hanya oleh anugerah di dalam Yesus. Saudara-saudara, sambil membawa persembahan kita memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian Mazmur 105 ayat 1. Ucap syukur dan puji dengan sembahyang dan berdoa dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya. Segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan dalam doa syafaat ini ada 5 bahkan 6 anggota keluarga yang kena giliran rumah tangga hari ini. Yang pertama, keluarga Bapak Arwan. Yang kedua, keluarga Bapak Yon Wanei dan Ibu Selpina Wanei. Yang ketiga, keluarga janda Ibu Maria Nathan Serang. Yang keempat, keluarga Bapak Simon Tokayu yang digabungkan dengan ibadah PPR-nya. Dan yang kelima, dari Dapil 5, keluarga Bapak Demianus A. Ada pokok-pokok doa yang diserahkan, kita akan dukung dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya melalui ibadah rumah tangga yang diselenggarakan secara serempak hari ini, Tuhan berkenan hadir dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama menyembah, memuliakan nama-Mu, sebab hanya Engkaulah yang pantas dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan dalam kehidupan kami. Begitupun Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan pada sore hari ini. Mengingatkan kami
bahwa kami diselamatkan bukan karena melakukan syariat-syariat Taurat, tetapi kami diselamatkan hanya oleh karena kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Allah yang ada dalam sorga, Engkau meteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga menjadi petunjuk dalam kehidupan kami, agar kami tahu bahwa kami diselamatkan hanya oleh anugerah daripada-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk 5 keluarga yang kena giliran rumah tangga hari ini. Keluarga hamba-Mu, keluarga Bapak Arwan, dalam tugas dan pekerjaan sehari-hari. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Sebagai kepala rumah tangga, berikan kekuatan kesehatan. Berkati dan pekerjaan dalam pekerjaan dan usaha setiap hari. Begitupun ibu rumah tangga, di dalam tugas tanggung jawabnya setiap hari. Tuhan menolong dan memberkati, sehingga anak-anak kekasih dalam perjuangan mereka, anak kekasih Ayu yang akan mendaftar di tingkat SMA. Begitu juga anak kekasih Juan yang merayakan ulang tahunnya yang ketiga. Dan kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kedua anak kekasih kami ini, sehingga anak-anak kami menyaksikan kebesaran kemurahan-Mu. Berkati Ayub yang akan masuk dalam pendidikan di SMA, begitu juga Juan di dalam pertambahan usia, agar makin hari makin bertambah-tambah besar. Dan seluruh lumpun keluarga dimanapun mereka berada, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai. Kami mohon. Begitupun pada kesempatan ini, kami berdoa untuk keluarga Bapak Yon Wanei dan Ibu Selpina Wanei. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka, sehingga di dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing selalu dikuatkan oleh Tuhan. Berkati dalam tugas tanggung jawab mereka, begitupun ibu rumah tangga di dalam keluarganya sebagai hamba Allah, agar boleh menjadi berkat dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan, teristimewa, hikmat, sehingga mereka bertumbuh dengan baik dan makin hari makin bertambah-tambah pengetahuan. Kesempatan ini kami berdoa untuk keluarga janda Maria Nathan Serang. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati, sehingga ibu selalu mengalami kesukaan di dalam Tuhan, dalam tanggung jawabnya sebagai ibu, tetapi juga sebagai penanggung jawab dalam keluarga. Tuhan cukupkan kebutuhan hidup setiap hari. Berkati semua usaha yang digeluti setiap saat, agar boleh membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Anak-anak dalam pekerjaan dan dalam pendidikan, Tuhan menopang sehingga sukses dalam pendidikannya, tetapi juga di dalam pekerjaan kedua anak kekasih, agar mereka selalu menyaksikan bahwa Tuhan setia dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini pun kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu Bapak Simon Tokkayu yang digabungkan dengan ibadah PPR. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati, sehingga kepala rumah tangga sanggup untuk mengangkat tugas tanggung jawabnya di dalam mendidik membesarkan anak cucu, tetapi juga dalam tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan sebagai hamba Allah. Begitupun ibu rumah tangga, sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai hamba Allah, kami mohon kiranya karuniakan sukacita, sehingga dengan penuh sukacita boleh melayani keluarga setiap hari. Memberkati semua anak-anak dalam pekerjaan. Mereka bersukacita karena
segenap anggota keluarga, anak-anak dalam keadaan sehat. Sebagai berkat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan keluarga hamba-Mu. Kami percaya Engkau menolong dan memberkati mereka di dalam tugas mereka masing-masing. Dan sukses melalui keluarga ini. Sukses selalu menyertai keluarga hamba-Mu ini. Ya Tuhan, kami mendukung dalam doa salah seorang anak kekasih yang sedang dalam proses penyelesaian studi. Mohon hikmat dan kemampuan sehingga saatnya anak kekasih ini boleh menyelesaikan studinya. Dan kami menyaksikan tangan Tuhan selalu menopang. Tuhan sudah menjawab doa kedua orang tua. Kami pun berdoa untuk orang tua kekasih mereka yang ada di kampung halaman. Di dalam hari-hari tua mereka, kiranya Allah selalu menolong agar mereka selalu menyaksikan bahwa Tuhan setia dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua cucu mereka yang sedang dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan mereka masing-masing. Berikan pertumbuhan yang baik sehingga tumbuh sehat berkat kasih dan kemurahan Tuhan sendiri. Kami percaya Engkau mengasihi mereka, Engkau juga akan menolong dan memberkati. Kami mohon. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Demianus A. Di dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, di dalam mengerjakan pekerjaan dan usaha yang digeluti setiap hari bersama ibu rumah tangga. Karuniakan hikmat, kekuatan dan kesehatan, sehingga dengan penuh sukacita mereka boleh bekerja dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui usaha yang digeluti setiap saat, berkat-berkat-Mu selalu tercurah dalam kehidupan mereka. Dan mereka menyaksikan berkat Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk putra-putri mereka yang sedang dalam pertumbuhan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka. Dan Tuhan juga akan selalu memberikan kemampuan sehingga anak-anak kami boleh berhasil berkat kemurahan dan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan juga akan selalu menolong dan memberkati sehingga sukses selalu dirasakan dalam kehidupan mereka. Kami bawa kepadamu secara khusus kekasih kami, ibu rumah tangga, kekasih kami Mama Ade, yang pada saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan pada bagian mata. Kami mohon kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan, sehingga saudara kami Mama Ade boleh pulih sembuh berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati tangan-tangan dokter dan perawat, berkati obat-obat yang digunakan, sehingga saudara kami ini boleh pulih sembuh berkat kemurahan Tuhan. Pada kesempatan ini, kami berdoa untuk orang tua kekasih mereka yang ada di kampung halaman. Kiranya Allah selalu melindungi dan berkati, sehingga walaupun kami berjauhan satu dengan yang lain, kami selalu mengharapkan pertolongan hanya daripada-Mu. Kelima bahkan keenam keluarga ini kami bawa kepada-Mu. Kiranya Tuhan selalu menopang dan menyertai, sehingga di masa-masa yang akan datang, kami selalu menyaksikan kemurahan dan kasih-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan sejahtera Allah tetap tinggal dalam keluarga-keluarga mereka, dan nama-Mu selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, di semua dapil, agar kami semua terpelihara. Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu, agar kami menyaksikan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan berkat-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami, melalui usaha dan pekerjaan kami setiap hari. Kami mohon, Bapa di surga, kami bawa kepada-Mu persembahan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya ini semata-mata bersumber daripada-Mu.
dan berkenan kiranya menerima sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan berkatilah ya Tuhan, agar boleh menjadi persembahan yang kudus dan berbau harum di hadapan Tuhan. Dan boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menopang tugas-tugas pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Yang masih ada pada keluarga-keluarga yang kena giliran ini, dan semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini di semua dapel, Tuhan pun memberkati pekerjaan kami masing-masing, sehingga berkat-berkat Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami pun bawa kepadamu pemerintah kami yang bertanggung jawab demi kelangsungan bangsa dan negara kami. Berikan kekuatan dan kemampuan, hikmat dan kesabaran kepada Bapak Presiden dan segenap aparat negara, TNI Polri, agar boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami, terkhusus dalam menangani wabah virus corona yang sedang mengancam kehidupan kami. Kami percaya Engkau mengasihi mereka, Engkau memberkati, sehingga melalui tangan-tangan mereka menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Bapa di surga, saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain, mengakhiri ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Kami akhiri ibadah ini melalui doa yang Tuhan Yesus sampaikan, ajarkan kepada kami. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama berdiri untuk memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian rohani 144 ayat 1 dan 3. Dengan bunyi
Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kami mengucapkan selamat sore. Doa kami kiranya segenap keluarga besar Jemaat Tello selalu ada dalam keadaan sehat. Dan walaupun kita berpisah, kita selalu saling menopang di dalam doa. Selamat sore, sampai jumpa kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Atas nama seluruh Jemaat Tello mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita, dan juga ucapan yang sama kami ucapkan kepada seluruh keluarga penghimpun. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.